warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi di podcast PGII. Bismillah. Bincang seputar Islam dan tilawah alam ilahi. Bersama saya sekarang Fazal Fauzan Azima. Kita akan ngobrol bersama narasumber dan juga ada bincang tamu di sini ya. Biasanya bintang tamu karena ini acaranya bincang ngobrol, ada bincang tamu. Sekarang kita akan ngobrol bersama Kepala Sekolah SMA PGI 1 Bandung. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di sini. Bapak Tato Yuniarto. Jadi, Bapak kumaha damang? Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Bapak kegiatan dan kesibukan sedang melakukan apa Pak? Kapan nih? Kegiatan kesibukan yang sedang dilakukan? Ya, sesuai dengan kewajiban yang jelas menjaga sekolah, ya, supaya tetap dalam kondisi on the track. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kehadirannya karena di tengah-tengah kesibukan Bapak mungkin ya sekarang sedang mengurus sekolah SMA PGI 1 bisa hadir di sini. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai menjadi pribadi Islami, gitu, Pak. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama, Pak, ciri-ciri pribadi Islami itu seperti apa, Pak? Ya, ini yang panjang apa yang pendek? Yang panjang lebih bagus, Pak. Kayaknya lebih suka yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, yang jelas kalau mungkin kita mencoba untuk menyimpulkan dari sumber hukum kita yakni Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kalau saya setidaknya menyampaikan ada 4 poin pokok ya yang harus menjadi karakter sebagai seorang muslim, dan ini hal yang sangat mendasar. Sebab dari 4 hal ini nanti akan jadi punya pengaruh besar untuk poin-poin dan aspek-aspek yang lain. Yang pertama adalah seorang muslim yang ideal itu adalah memiliki karakter salimul aqidah. Salimul aqidah itu bahasa orang, bahasa sederhana, akidahnya lempeng, lurus, tidak terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat dan sebagainya. Dan sampai segitu kan perlu proses. Yang kedua adalah sosok pribadi muslim yang bagus, yang ideal itu adalah sosok pribadi yang memiliki sahihul ibadah. Ibadahnya benar, ya. Dan itu adalah bagian dari sebuah dampak dari seseorang memiliki akidah yang benar. Karena kalau kita baca misalnya pemahaman kita tentang rukun Islam, pertamanya kan syahadat, itu adalah faktor akidah. Setelah itu baru kemudian ada sholat dan sebagainya. Nah, sholat dan sebagainya dalam rukun Islam itu akan punya dampak yang positif dan menjadi benar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu juga benar, akidahnya benar. Yang ketiga, pribadi muslim itu harus terlihat lewat apanya? Matinul khuluq. Ada kesempurnaan eksplorasi akhlak yang positif dalam kehidupannya. Ya, akidah yang bagus itu harus terlihat dalam akhlak. Ibadah yang benar harus terlihat dalam akhlak. Kan sholat sendiri dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata lain perbuatan yang buruk. Jadi kalau ada yang sholat masih punya dampak buruk bagi lingkungannya, omongannya tidak seperti omongan dalam sholat. Ayat itu dia sholat anjing nggak ada kan? Nah, jadi kalau nggak sholat di sholat nggak ada anjing, mestinya dalam kehidupan nggak ada seperti itu. Jadi sholat harus berdampak. Jadi yang ketiga, yang keempatnya adalah harus terlihat dalam kesempurnaan akhlaknya. Yang keempatnya adalah, nah ini yang dampak dari semuanya itu apa? Keberadaan orang itu sebagai seorang muslim itu nafi'un li ghairihi, punya nilai manfaat di sekitarnya. Jadi kemanapun dia melangkah, orang nyaman dengan kehadirannya. Dan ketika dia tidak hadir, orang menunggu kehadirannya. Dan ketika dia tidak ada, orang kehilangan karena tidak ada itu. 4 itu saja diamalkan Yes. Tadi ada sarimul akidah, sahihul ibadah, terus kesempurnaan akhlak, dan juga harus memberikan nilai manfaat dari keempat itu. Nah, tadi juga Bapak menyebutkan ada prosesnya nih Pak untuk mencapai pribadi yang Islami. Nah, proses yang harus dicapai untuk mencapai keempat hal ini apa Pak? Ya, setidaknya ada 2 yang penting dilakukan oleh kita. Yang bisa kelihatan actionnya ya. Ada satu yang memang tidak kelihatan actionnya, yakni niat. Ya. Niat itu harus menjadi pondasi awal untuk melakukan
kebaikan apapun. Boro-boro nu hade nu halus gitu ya, nu goreng we pasti niat ya, apalagi sebuah kebaikan. Tapi setelah niat itu ada dua hal yang memang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah tarbiyah sahihah. Tarbiyah sosial itu apa? Ada pendidikan dan pembinaan yang benar. Ciri pendidikan dan pembinaan yang benar itu harus dua yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan al-istimroriyah, ada keberlanjutan gitu. Ya, ada keberlanjutan, ada kesinambungan. Nggak bisa kemudian kita dapat keilmuan dalam membangun akidah, keimanan sebagainya itu hanya sekali ngaji selesai, ikut taklim satu kali selesai, enggak. Harus terus berketerusan. Ya, ada istimroriyah, ada kesinambungan. Walaupun untuk bisa istiqomah, istimror itu kan susah. Ya, kadang beramal itu susahnya bukan amalnya. Dua susahnya amal itu. Yang pertama ikhlas dalam amalnya, yang kedua istiqomah dalam amalnya. Jadi satu hal itu yang harus dilakukan. Kalau kita ingin lebih baik dalam akidah, dalam ibadah dan sebagainya, itu harus ada tarbiyah, harus ada pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah ada bi'ah sahihah, bi'ah salihah. Ada lingkungan yang mendukung ke arah situ. Biasanya kan orang ingin baik, tapi kemudian berada pada lingkungan yang kurang baik, itu gampang terpengaruh. Oleh karenanya lingkungan itu penting. Ya, penting sekali lingkungan. Oleh karenanya kalau kita ingin membangun kekuatan iman kita, akidah kita, kekuatan ibadah kita supaya tetap benar, lalu kemudian akhlak kita juga bagus, nah, lalu kemudian kita punya nilai manfaat bagi siapapun, maka bina diri kita, lalu kemudian tepatlah kita berada di tempat yang memang bisa mendukung itu semua. Oke, siap Pak. Jadi tadi ada pendidikan dulu yang pertama nih Pak, menyinggung pendidikan ya Pak. Kebetulan kan kita sekarang berada di kondisi pandemi. Ternyata tentunya pendidikan yang paling utama atau inti dari pendidikan itu sekarang ada di rumah Pak ya. Berpusatnya di rumah, walaupun memang sekolahnya daring, tapi justru pendidikan yang awal itu di rumah. Nah, mungkin pendidikan yang seperti apa nih Pak yang di rumah dulu nih Pak? Pendidikan di rumah seperti apa yang akan bisa membentuk empat karakter tadi Pak, karakter Islami tadi? Ya, kalau kita belajar dari kisah Luqman kan, dalam surah Luqman itu, poin pertama yang harus dibangun di rumah itu adalah dan ini kewajiban orang tua sebenarnya, karena memang dalam proses pendidikan awal itu harusnya pada orang tua. Peran sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan itu hanya penyambung dan mediator penguat saja. Tapi yang utamanya adalah di rumah. Dalam hal ini adalah kedua orang tua. Yang pertama yang harus dibangun kalau kita belajar dari kisah Luqman itu adalah tadi faktor akidah, karena yang pertama diungkapkan oleh Luqman itu kan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Dengan kata lain harus benar akidahnya. Ya. Sebab dari situlah kemudian akan terbangun motivasi. Ya. Ini yang pertama yang harus dibangun dalam diri anak itu adalah di rumah itu adalah kekuatan akidah. Keyakinan bahwa dirinya itu diatur oleh Allah. Keyakinan bahwa dirinya itu adalah diawasi oleh Allah. Keyakinan bahwa dirinya itu adalah harus kemudian tunduk patuh kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan. Itu yang harus terus dibangun. Yang boleh jadi tengah kehidupan akhir zaman ini itu termasuk hal yang memang menjadi bagian dari kelemahan pendidikan. Yang kedua adalah kalau belajar dari Luqman itu adalah suruh anak itu sholat, ya, karena sholat itu adalah merupakan indikator pertama ada channel yang terhubung antara seorang hamba dengan Allah. Gitu ya. Ya, channel pertama yang akan kelihatan hubungannya bagus atau enggak itu sejauh mana seorang anak itu sholat. Oleh karenanya dua hal itu saja barangkali yang harus dipastikan di rumah itu terjadi, ya. Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter akidah yang bagus, didik imannya dengan sebaik mungkin. Tentunya banyak fasilitas yang bisa membangun keimanan, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana juga membangun anak-anak itu menjadi anak-anak yang istiqomah dan komitmen melaksanakan sholat. Itulah kenapa kemudian Rasul mencontohkan kan mulailah ajarkan anak itu pada usia 7 tahun. Lalu kemudian kalau pada usia 10 tahun masih hasek kene dipukul, pukulnya tentunya pukul tarbiyah, pukul pendidikan, lain mukul maling, mukul hansipnya, tapi mukul tarbiyah, mukul pendidikan. Dan ini menunjukkan bahwa memang sholat itu penting, ya, karena dari sholat itu akan punya pengaruh besar. Makanya wajar ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat, ya, kalau nggak salah, ketika sahabat itu
diterpa dengan persoalan kehidupan, banyak masalah dalam kehidupan, maka Rasul mengatakan sholat. Ya, orang lain ada yang memahamkannya adalah itu sholatnya sholat, ada sholat taubat dan sebagainya. Tapi intinya adalah persoalan-persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, salah satu sebabnya boleh jadi adalah karena kita belum punya kualitas dalam sholat kita. Sholat yang belum berkualitas itulah yang kemudian punya pengaruh besar menjadi tidak baiknya kehidupan kita. Nah, oleh karenanya salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan secara umum, termasuk kehidupan duniawi, kuatkan akidah kita kepada Allah, yakinkan bahwa Allah di atas segala-galanya. Yang kedua adalah bangun kekuatan hubungan dengan Allah, termasuk anak-anak kita. Lewat apa? Lewat kualitas sholat. Salah satu indikator generasi akhir zaman, kalau kita baca dalam Quran surah Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah ya wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang satu zaman, satu masa di akhir nanti sepeninggal kalian, yakni generasi yang pertama cirinya adalah adha'us shalah, melalaikan salat. Kalau itu sudah terjadi, wattaba'us syahawat, dalam waktu yang bersamaan syahwatlah yang diikuti, nafsu yang diikuti. Ujung-ujungnya apa? Fasawfa yalqauna ghayya, di akhirat sangsara, di dunia riba. Maka kuatkan iman, tegakkan sholat dengan sebaik mungkin, maka itu akan jadi solusi kehidupan. Saya setuju sekali Pak dengan tadi tegakkan sholat yang berkualitas, karena saya juga dididik di rumah gitu Pak. Penghilap sholat ngelima waktu ya, kamana wae bade kamana wae sok sholat dari kiblat. Kamana wae. Terus maksudnya bade di mana wae sholat. Ai sholat ke kiblat atau. Ya jadi merasa sekali awalnya memang terpaksa gitu Pak, saya waktu kecil, tapi ketika sudah dewasa mengerti ternyata memang jadi batasan buat diri kita sendiri. Dan ikhlas itu berawal dari keterpaksaan. Gitu ya, jadi Pak, jangan nunggu ikhlas untuk beramal. Jadi terpaksa dulu gitu Pak. Dari ikhlas gitu. Mau dari keterpaksaan itu ya, nanti kita akan ada kebutuhan. Kesadaran kebutuhan. Dari kebutuhan itu kita akan ada kenikmatan. Walaupun ya mungkin kita termasuk saya untuk sampai pada level kenikmatan itu untuk beribadah masih rada hese. Walaupun masih karena wajib, ya mudah-mudahan tidak selamanya karena wajib. Satu saat masuk pada level butuh sholat, butuh baca Quran, butuh datang ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Bapak aja susah, mungkin apalagi saya ya levelnya masih jauh gitu ya. Mungkin tadi menyambung yang tadi Pak yang di rumah, sekarang kita ke sekolah mungkin Pak ya, karena mau tidak mau ternyata media pendidikan kita sekarang memakai gawai gadget Pak, pakai HP, internet, pakai dunia maya, pakai YouTube. Nah kayak sekarang kita ini kan media pembelajaran, majelis ilmu juga mungkin Pak ya. Nah, di beberapa kasus mungkin Pak yang saya lihat sekarang ada video nih Pak, yang anak-anak tuh sholat mau sujud tapi sambil freestyle gitu Pak, kakinya diangkat ke atas, itu karena pengaruh suatu game, karena mengikuti itu. Terus ada lagi kasus anak-anak yang tidur mengigau dikasih musik tertentu, nah dia jadi joget-joget gitu Pak. Nah di satu sisi gawai ini menjadi menjadi mata pisau gitu ya, bisa jadi hal yang positif atau yang negatif. Nah mungkin bagaimana nih sistem pendidikan yang baik untuk memanfaatkan teknologi mungkin Pak di masa sekarang, khususnya di masa pandemi mungkin Pak? Ya, kita ini kan bangsa kita lah. Saya tidak mengatakan bangsa antum ya, karena saya maksud di dalamnya. Bangsa kita itu termasuk bangsa yang agak gagap dengan teknologi sebenarnya. Saya katakan gagap kenapa? Belum siap untuk menggunakannya, keilmuannya belum kuat. Contoh sederhana aja, di sebuah negara, saya tidak akan sebutkan negara, saya pernah ngobrol dengan orang yang lama di sana, kebetulan dia balik ke Indonesia. Kalau di negara saya yang saya tinggal itu, sekarang orang ngetik aja nulis saja sudah jarang pakai laptop atau gawai atau tablet sebagainya. Kenapa? Ya, mereka sekarang kembali kepada tulis tangan. Karena dari menggunakan itulah kemudian tangannya banyak kaku untuk melakukan sesuatu. Menulis saja kemarin menjadi tulisan yang sangat berat dan susah. Nah, jadi di sisi yang lain memang ada orang-orang di pihak-pihak tertentu, bahkan boleh jadi menjadi
kiblatnya teknologi, ada orang yang kemudian sudah mulai agak abai dengan teknologi ini. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang wah, yang istimewa. Nah, si yang lain kita, karena tadi saya katakan gagap teknologi, kita masih agak menjadi terpengaruh besar dengan dunia teknologi. Bahkan namun jadi misalnya kalau datang misalnya antum ke kampus ya, tinggalan HP, tinggalan Quran, mana galau, tinggalan HP kan, itu kita bentuk bahwa memang kita seperti itu dalam kehidupan kita. Ketergantungan sangat tinggi. Perkembangan teknologi nggak bisa diabaikan oleh kita, dan ini zamannya. Tinggal persoalannya adalah sudah siapkah kita untuk kemudian menggunakan teknologi itu sebaik mungkin untuk kemajuan, baik kemajuan pribadi khususnya ataupun kemajuan skup yang lebih besar, keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya. Nah, pada dewasa ini kan termasuk dalam dunia anak-anak ya, dunia anak-anak selevel remaja lah, SD, SMP, bahkan SMA, terlebih juga ada mahasiswa. Rasanya jarang yang menggunakan teknologi untuk membangun istilahnya kemuliaan diri lah, baik kemuliaan secara rohani ataupun kemuliaan secara keilmuan. Karena sehari semalam kita punya waktu 24 jam, berapa jam kalau dijumlahkan kita punya buka gadget, buka HP dan sebagainya. Lalu dari sekian lama kita buka HP itu berapa persen ya yang digunakan oleh kita untuk membuka keilmuan, membuka sesuatu yang membangun sisi positif kehidupan kita ke depan. Kayaknya kecil persentasenya, lebih banyak digunakan untuk melihat media sosial dan sebagainya ya. Termasuk bukan nggak masalah lihat YouTube, tapi sejauh mana YouTube itu bisa membangun sisi positif kehidupan kita ya. Membuka yang lain juga nggak masalah, bagaimana tapi membuat kontribusi untuk kehidupan kita. Nah, kepiawaian membuat skala prioritas itulah yang kemudian masih lemah dalam kehidupan kita. Jadi alatnya geus datang tapi can siap ya untuk menggunakan alatnya, sehingga ibarat misalnya can bisa nyupiran geus boga mobil, dicobaan akhirnya tengah langkleungeun kemana-mana segala dipencet. Pas dihirupan ya antara keseimbangan gas jeung rem acak-acakan, akhirnya kan nabrak gitu. Nah gitu, jadi keilmuan dalam menggunakan perkembangan teknologi apapun sekarang memang harus dibangun dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan anak-anak kita. Nah, kalau kita mau jujur kan sekarang anak-anak kita ya, remaja kita itu, bahkan mungkin suatu saat juga kita lebih asyik itu ngobrol. Jadi kalau saya sering mengistilahkan ke anak-anak sekarang, iman kita kepada yang gaib itu sudah meningkat ya, karena medsos ya. Jadi lebih asyik ngobrol dengan nun jauh di sana ketimbang yang ngobrol depan mata gitu ya. Tumpul misalnya itu yang gaib gitu, yang di mana-mana lebih asyik ketimbang ya. Intinya adalah bagaimana kita punya keilmuan yang kuat, menggunakan gadget yang sehat kan gitu, menggunakan teknologi apapun dengan cara yang sehat ya. Lalu kemudian bagaimana semua fasilitas apapun yang ada ya, dalam konteks perkembangan teknologi ini punya kontribusi positif untuk kebaikan hidup kita ya. Dan mau tidak mau ini pun nanti akan ditanya ke Allah di akhir. Jadi jari jemari teh ngetik naon kan gitu, dipakai muka anak pasti ditanya ke Allah ya. Di gadgetna, di HP-na, di esina naon ae kan gitu. Ya, gitu. Ya, jadi pasti itu berhubungan dengan pendidikan karakter ya. Karakter membentuk karakter dan yang saya lihat sekarang juga tadi dari tadi oleng kalau nyupir mah gitu Pak ya, tidak ada yang dijadikan idola yang positif, mungkin Pak, idola yang islami. Kan kita sekarang menyiapkan generasi muda untuk jadi pemimpin yang berkarakter Islam supaya menjadi pemimpin nanti bisa menjaga Islam seperti itu di masa depan. Nah, mungkin idola atau suri tauladan yang seperti apa nih Pak yang harus dijadikan idol untuk anak-anak milenial sekarang mungkin Pak? Ya, sebelum ke situ ya, mungkin yang bisa saya sampaikan juga, PR sebenarnya bagi kita ya yang bergerak di dunia pendidikan. Setelah anak-anak kita berada di rumah gitu ya, cukup lama, 1 tahun lebih. Lalu kemudian nanti ada kemungkinan lah Juli ke depan bisa masuk. PR pertama bagi setiap sekolah dimanapun adalah penguatan karakter. Ya, kalau saya lebih cenderung seperti itu, karena nanti berhadapan dengan anak yang kelas 2, kelas 3, kalau di level SMP SMA
atau anak-anak yang level berikutnya di SD itu sama seperti berhadapan dengan anak yang kelas 1. Ya, jadi perlu ada penguatan atmosfer yang sama kembali. Setelah mereka dirumahkan dengan ragam budaya, ragam kultur, ragam pendekatan. Boleh jadi budaya-budaya yang sudah ada sekolah ditanamkan sebelumnya, 1 tahun 2 tahun sebelumnya itu sudah lupa lagi. Tidak satu frekuensi lagi Pak ya. Makanya awal itu memang harus ada kembali penguatan standarisasi atmosfer yang boleh jadi mereka sudah abai sebelumnya. Nah, bagaimana untuk bisa terbangun semua memang harus ada keteladanan dalam konteks yang lebih luas kan jelas Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap perkembangan apapun dalam kehidupan ya. Tapi yang tidak kalah penting dalam konteks misalnya di pendidikan di sekolah adalah guru itu punya peran penting. Guru itu punya peran penting untuk menjadi figur utama yang dilihat oleh anak dalam rangka melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi lamun barudak disuruh sholat, kudu nama guru menyentuhan sholat lebih awal teh geus waktunya ya, kencan waktunya geus sholat ya. Ketika misalnya anak didorong untuk baca Quran yang bagus, harusnya mah sudah serempak semua guru baca Quran yang bagus, harusnya seperti itu. Jadi memang yang tidak kalah penting juga dalam konteks pendidikan itu kita jangan hanya melihat anak yang punya kekurangan, tapi juga guru kadang punya kekurangan. Oleh karenanya keteladanan itu penting, ya keteladanan itu penting karena apalagi dalam hal dunia remaja ya, kadang guru itu menjadi figur utama untuk kemudian diikuti, ditaati, bahkan mengalahkan orang tuanya di rumah. Ya, anak SD bahkan begitu lebih cenderung nurut ke guru ketimbang ke orang tuanya dalam konteks memerintahkan sesuatu ya. Nah, oleh karenanya guru ini penting untuk membangun keteladanan dalam hidup minimal sesuai yang memang mau diajarkan. Jadi kalau mau anak itu misalnya diajarkannya harus A ya, guru harus lebih awal bagaimana memberikan profil A itu seperti apa. Ini memang nggak gampang, harus dibangun tadi ya. 2 hal. Guru pun harus melalui pembinaan yang berkelanjutan. Yang kedua, guru pun harus senantiasa berada pada lingkungan mendukung. Ya. Jadi dari ketiga lingkungan tadi kan proses dari dua aspek proses yaitu pendidikan yang berkelanjutan dan lingkungan. Yang pertama mungkin di sekolah guru harus menjadi suri teladan gitu ya. Kemudian di rumah orang tua tentu yang menjadi figur utama untuk menjadi suri teladan. Kemudian yang ketiga ini di media mungkin ya, di media tentu harus dimunculkan juga nih idola yaitu tadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai figur utama. Nah mungkin tinggal pengemasan kontennya mungkin banyak untuk bisa diakses. Kalau media umum ya agak susah sih mengarah ke situ. Kenapa? Betul. Karena memang orientasinya kan komersial. Itu betul. Ya, sesuatu yang benar itu biasanya jarang pendukung, jarang sponsor. Ya, sesuatu yang justru melencengkan kondisi karakter itulah yang barangkali banyak didukung justru. Ya, banyak didukung. Tapi benar-benar ada hese biasanya. Makanya harus disaring mungkin. Contoh. Bulan Ramadan kan sok aya misalnya tahfidz Quran ya, misalnya di stasiun televisi sabaraha hadiahna bandingkeun jeung konteks dangdut misalnya leutik jomplang banyak. Jadi memang dalam konteks media yang umum ya, yang mainstream sekarang kayaknya dukungan kepada hal-hal yang bisa justru membangun karakter, membangun kepribadian, tidak sebatas sebagai seorang muslim lah, tapi secara umum itu memang daya dukungnya itu agak kurang. Ya. Dan itu saya pikir ini adalah kewenangan dan kebijakan tangan pemerintah di situ. Dalam pemerintah mah sebenarnya gampang, keluarkan surat terjadi semua. Itulah pentingnya pemerintahan benar ya. Keluarkan surat kedua A kedua B, insya Allah diikuti. Ya. Ayo orang makan gorokan nama ini. Iya betul, setuju Pak. Jadi tetap ya Pak ya, meskipun ada kita sudah memasuki era teknologi digital, tapi tetap untuk pengawasan itu dilakukan oleh orang tua langsung di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah yang terdekat mungkin Pak ya. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, pesan-pesan mungkin bagi generasi muda kita nih untuk calon pemimpin Islam gitu, untuk masa depan Islam seperti apa ini? Saya ambil inspirasinya dari Quran ya. Fenomena umat ya di akhir zaman itu kan kalau saya mencoba
mentadaburi beberapa ayat kursi Al-Quran. Yang pertama Allah isyaratkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya para penghuni sebuah negeri itu, negeri dalam skup yang lebih luas ya. Turunannya kan ke bawah adalah keluarga dan individu kan gitu ya. Mereka memperlihatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya, maka Allah akan bukakan keberkahan dari berbagai tempat ya, dari berbagai peluang. Keberkahannya begitu dahsyat. Keberkahan itu bicarakan persoalan dunia. Jadi orang bisa bahagia dunia dengan kualitas iman dan takwa. Nah, cuma persoalan sekarang umat Islam akhir zaman itu, termasuk generasi muda Islam sekarang itu ada pada konteks disebut dengan qillatul ihtimam ya anil iman wa taqwa, sangat sedikit perhatiannya pada persoalan-persoalan yang bisa membangun iman dan takwa itu kan gitu ya. Nah, ini dalam waktu yang bersamaan misalnya kue Ahad ya, taruhlah misalnya di Pusdai ayat tablik akbar, lalu di monumen ada konser musik, mana nu panghalanna pinuh jamaahna, pasti ada konser musik. Ya, jadi kalau ada persoalan yang bisa membangun keimanan takwaan, kadang itu kurang menarik. Bisa jadi mungkin karena kemasan dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita bicara misalnya dalam Quran surah Ali Imran Al-Furqan ayat yang ke-30, di situ ada fenomena lain. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya umatku, berarti kan kita termasuk dalamnya, termasuk generasi muda kan itu ya, Islam. Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Jadi, fenomena yang kedua adalah meninggalkan Quran. Ya, meninggalkan Quran. Ciri pertama meninggalkan Quran, kalau kita baca misalnya Ibnu Katsir, salah satu ciri utama yang paling sangat-sangat awal dan sederhana adalah rada malas baca Quran. Rada malas baca Quran, ciri pertama. Dan itu kan sudah terjadi dalam kehidupan sekarang. Yang ketiga adalah tadi dalam surah Maryam ayat 59. Faqala min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ada fenomena meninggalkan salat. Oleh karenanya 3 pesan utama dari saya adalah bagaimana generasi muda masa depan, termasuk kita di dalamnya sebagai pelopor generasi itu, adalah senantiasa konsisten istiqomah untuk membangun nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, responsif terhadap apapun yang bisa menguatkan itu. Yang kedua adalah bangun hubungan kita dengan Allah lewat kualitas sholat yang terbaik ya. Yang ketiga adalah bangun pula hubungan dengan Allah lewat apa? Lewat tilawah Quran kita. Karena semakin sering kita baca Quran, bukannya persoalan pahala, tapi kita akan semakin sering menyebut nama Allah. Semakin sering menyebut nama Allah, Allah akan mudahkan apapun yang kita inginkan gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Amin. Untuk podcast hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.